reklame komersial dan non komersial. Ingat, reklame komersial dan non komersial. Tahu masih ingat artinya? Iya, harus tuliskan ya di sini ya. Reklame komersial, reklame komersial dan reklame non komersial dan reklame non komersial. Reklame terbagi menjadi dua, komersial dan non komersial. Apa itu komersial atau reklame komersial? Masih ingat? Reklame komersial ini adalah reklame atau juga tadi menginformasikan atau mempromosikan suatu barang yang mana komersial ini itu bertujuannya hanya untuk mencari keuntungannya saja. Ya, untuk jenis reklame komersial itu artinya yang tujuannya hanya mencari keuntungannya saja. Ya, jenis atau jenis pemberitahuan atau jenis menginformasikan atau jenis iklan ya. Jenis iklan yang hanya mencari keuntungannya saja. Nah, itu jenis reklame komersial. Nah, berbeda dengan jenis reklame non komersial itu kebalik ini di sini. Kalau reklame non komersial itu tidak hanya atau tidak mengutamakan keuntungannya saja, tetapi kalau non komersial ini itu sifatnya itu untuk mengajak seseorang atau untuk menawarkan barang dan jasa, tadi untuk mengajak atau menghimbau seseorang untuk melakukan sesuatu hal ya. Jadi artinya reklame non komersial ini tidak hanya bertujuan mencari keuntungannya saja, tetapi untuk mengajak atau menghimbau seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Misalnya seperti iklan layanan masyarakat atau juga iklan sosial. Ya, tulis. Reklame non komersial tidak bertujuan hanya keuntungannya saja, tetapi juga bertujuan mengajak atau menghimbau masyarakat
dilihat jelas, dan juga reklame di luar ruang, yang mana maksudnya di tempat yang sering dilalui orang atau sisi persimpangan jalan. Jadi berdasarkan pemasangannya itu ada di dalam ruangan dan juga ada di luar ruangan. Kalau contoh dalam reklame dalam ruangan itu seperti acara-acara tertentu, seperti acara ulang tahun itu di dalam gedung, dalam hotel itu misalnya, atau contohnya kayak di DM di Duta Mall. Kalau kalian masuk itu kan banyak tuh jenis iklan, iklan makanan misalnya, terus iklan produk-produk apa di depan-depan tokonya. Nah itu disebut pemasangan iklan di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan ya itu tadi yang tempatnya strategis yang sering dilalui orang-orang. Ya contohnya kayak tadi baliho yang besar di pinggir jalan. Kalau kalian pernah lihat lewat di luar kota gitu, arah ke luar kota itu ada kan baliho yang ukurannya besar. Terus itu ada iklan tentang misalnya pemberitahuan sesuatu hal, contohnya seperti acara resepsi pernikahan seseorang misalnya. Terus iklan promosi suatu barang gitu, seperti contohnya iklan promosi sepeda motor keluaran baru seperti itu ya di pinggir jalan. Ya itu baliho yang itu disebut baliho yang ukurannya besar. Yang berikutnya, yang ketiga tadi baliho dan poster masuk dalam reklame. Nah ya juga tadi sudah jelaskan tentang baliho dan juga poster. Poster sebagai media publikasi informasi pada halayak yang terdiri atas tulisan dan gambar. Ingat, kalau jenis iklan poster itu disertai dengan gambar dan juga tulisan, atau juga dikombinasi keduanya bisa. Ya, atau gambar saja bisa juga, tulisan saja juga bisa, atau juga dikombinasi kedua-duanya, ada gambar dan juga ada tulisan. Ini Rosa pernah ya menjelaskan tentang poster. Terus tujuan dari poster secara umum, tujuan dan maksud dibuatnya poster ialah sebagai media publikasi supaya masyarakat dapat membaca dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam poster tersebut. Tetapi secara khusus maksud dan tujuan dibuatnya poster tergantung dengan apa yang diinginkan pembuat. Bisa untuk tujuan komersil, mencari keuntungan tadi kata Rosa, terus bisa mencari simpati publik seperti non komersial atau iklan sosial misalnya, dan juga mencari perhatian masyarakat dan sebagainya macam ya. Jadi jenis poster itu tergantung si pembuatnya, apakah itu bentuk ajakan non komersial, misalnya ajakan untuk mencari dana bantuan misalnya, itu seperti jenis non komersial. Nah terus ada lagi pula ciri-ciri pada poster. Di sini ada 6 ya ciri-cirinya ya. Yang pertama, desain grafis dari poster harus memuat komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar di atas media kertas atau kain yang berukuran besar. Desain grafis itu bentuk gambarnya ya, yang mana itu harus sesuai dengan komposisi. Jadi kalau ukurannya kertas atau kainnya besar, jadi gambarnya juga sesuai dengan ukuran kertas tersebut ya. Kalau ukurannya besar juga gambarnya. Terus kalau kecil juga, itu namanya sesuai komposisi. Terus yang kedua, mengaplikasinya dengan cara ditempel pada dinding, tempat umum atau permukaan datar yang lain dengan sifat mendidik perhatian mata semaksimal mungkin. Membidik ya, bukan bidik. Sifat membidik perhatian mata semaksimal mungkin. Mengaplikasikan dengan cara ditempel di dinding ya. Intinya peletakannya itu tempatnya harus strategis yang sering dilewati orang. Jadi supaya orang itu bisa melihat fokus pada
sejelas mungkin kalau ingin membuat poster supaya orang itu sambil lewat itu bisa sambil baca seperti itu ya. Terus yang kelima, pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar. Nah, alangkah bagusnya kalau setiap pengumuman itu bagusnya itu disertai dengan gambar, tidak hanya tulisan saja supaya itu lebih menarik perhatian masyarakat yang melihatnya. Terus yang keenam, poster dapat dibaca secara sambil lalu. Ya tadi kan saya bilang penggunaan bahasa singkat, jelas, juga tidak rancu, tidak ribet. Jadi orang tuh sambil lalu tuh sudah bisa baca ya, gitu. Berikutnya syarat dalam membuat poster. Yang pertama, poster wajib menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, susunan kalimat poster harus singkat, padat, jelas, tetapi berisi atau tetapi langsung pokoknya berisi yang tentang isi iklannya langsung gitu ya. Terus 3, poster sebaiknya dikombinasikan dengan bentuk gambar. Tadi ya ada gambar juga ada tulisan. Terus yang keempat, poster harus mampu menarik minat khalayak. Itu wajib supaya iklannya istilahnya itu banyak peminatnya gitu. Terus yang kelima, media poster harus mempergunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. Nah, karena poster itu kan karena bisa dari kertas, kain gitu kan, itu sering panas, sering kena hujan. Jadi cari bahan yang benar-benar supaya tidak sobek atau juga luntur, rusak terkena air hujan seperti itu. Terus